Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa Adiuswo GKJ Srambangan Kradenan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita semua selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang dalam kedukaan dihiburkan. Dan mari kita senantiasa merawat keselamatan yang sudah kita terima dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Bapak Ibu, mari kita awali persekutuan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, kami hendak memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu melalui persekutuan doa ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami turut dengan kehendak Tuhan dan kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti maksudnya dan kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, Adiuswo yang dikasihi Tuhan, supaya kita lebih semangat lagi di dalam persekutuan doa malam hari ini, mari kita ucapkan yel-yel Adiuswo GKJ. Adiuswo semangat, Adiuswo berguna, Adiuswo bahagia. Oh yes, yes, yes. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian dari pelengkap hitung jemaat nomor 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam persekutuan doa malam hari ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara Bapak
Ibu ada yang pernah punya pohon mangga atau pohon nangka atau pohon jeruk yang masih hidup tetapi sudah jarang berbuah atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Mengapa bisa demikian? Pada umumnya pohon-pohon yang semacam ini yang sudah tidak lagi berbuah itu karena memang sudah tua. Akarnya mungkin sudah lemah, tidak mampu menyerap nutrisi dan makanan dari tanah. Batang-batangnya sudah tidak mampu mengalirkan aliran-aliran makanan sampai ke ranting-ranting dan daun. Sehingga dengan demikian, maka buahnya pun tidak dapat diadakan atau pohon itu tidak bisa berbuah. Apa yang terjadi pada pohon yang saya contohkan tadi? Apakah juga terjadi pada seseorang yang disebut dengan lansia atau orang lanjut usia atau para adiuswo atau poro tiang sepuh? Apakah menuanya fisik secara biologis, fungsi-fungsi dari organ-organ yang sudah menurun itu serta-merta lantas menjadikan adiuswo tidak dapat berbuah lagi? Mari kita akan belajar dari kesaksian pemazmur dari kitab Mazmur yang sudah kita baca dan dengarkan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberikan kesaksian bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Sebagaimana dituliskan di dalam ayat yang ke-15. Kata masih berbuah menunjukkan adanya konsistensi bahwa buahnya itu tetap ada. Kemarin berbuah dan hari ini juga tetap berbuah. Bahkan di ayat 16 dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya apa? Di masa tuanya, seseorang yang masih berbuah itu masih tetap dapat bersaksi akan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Pengalaman kehidupan yang dijalaninya merupakan kesaksian dan menunjukkan bahwa Allah senantiasa menjadi tempat perlindungan yang menjaganya dari setiap badai kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu siapakah dan bagaimanakah orang yang pada masa tuanya itu masih berbuah? Pemazmur memberikan kesaksian orang yang pada masa tuanya tetap berbuah adalah mereka orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Orang-orang yang ditanam di bait Tuhan dapat dimaknai bahwa mereka
yang pada masa tuanya itu tetap berbuah adalah mereka yang hidupnya selalu dekat dengan sumber kehidupan, yakni Tuhan Allah. Orang-orang yang selalu mendapatkan air dan makanan dari sang sumber kehidupan. Dia berakar, tumbuh, dan berkembang di dalam kasih setia Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia. Inilah pengakuan iman percaya kita bahwa kita itu dibenarkan oleh karena kasih karunia. Pemazmur juga menggambarkan orang-orang benar yang dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan itu seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Sebagaimana dituliskan di dalam ayat 13 dan 14. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kedua pohon, yaitu pohon kurma dan pohon aras, dipakai oleh pemazmur sebagai metafor atau untuk menggambarkan orang benar? Pohon kurma dan pohon aras atau eres di Libanon merupakan pohon yang sangat dikenal atau pohon yang terkenal di kawasan Timur Tengah. Pohon kurma menghasilkan buah yang dapat dimakan, dijadikan sirup, dijadikan anggur, dan bahkan dapat dibuat kue. Yang menarik adalah ketika pohon kurma ini mulai ditanam, maka benihnya harus dimasukkan jauh ke dalam tanah. Lalu di atasnya ditaruh batu. Tujuannya apa? Supaya akar-akarnya tumbuh lebih dulu. Akar-akarnya betul-betul masuk ke dalam tanah, mencapai sumber air dan makanan. Dengan cara begitu, pohon kurma akan memiliki akar yang kuat, sehingga ia dapat tahan hidup di padang pasir yang penuh dengan tantangan alam. Itulah pohon kurma yang nanti setelah 4-7 tahun, pohon ini akan berbuah, dan berbuahnya akan semakin lebat hingga sampai 10 tahun. Kemudian bagaimana dengan pohon aras di Libanon? Pohon aras atau pohon eres merupakan pohon yang tinggi, yang besar, yang kuat, serta kayunya berkualitas. Pohon aras ini tingginya bisa mencapai 24 meter. Kelilingnya bisa sampai 12 meter. Panjang dahannya bisa sampai 33 meter. Dan bisa tumbuh sampai ratusan tahun. Penggambaran ini menunjukkan bahwa pohon aras ini merupakan pohon yang sedemikian kuat, sedemikian besar, dan berkualitas baik. Kayu pohon aras warnanya merah dan bebas dari mata kayu.
Pohon ini mengeluarkan getah yang wangi, yang menetes dari batang maupun buahnya. Kayunya yang pahit menolak serangga dan melawan kebusukan. Karena kualitasnya yang sangat baik ini, kayu pohon aras digunakan juga untuk membangun rumah Daud dan Salomo. Dari dua jenis pohon yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang benar, yakni pohon kurma dan pohon aras tadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa pohon kurma dan pohon aras merupakan pohon yang memberikan banyak manfaat, sekalipun pohon ini berumur cukup tua atau bahkan sampai tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggambaran orang-orang benar seperti pohon aras dan pohon kurma itu yang ditulis oleh pemazmur tadi, bagaimana kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana dengan adiuswo di tempat kita? Apakah dengan menuanya fisik lantas tidak dapat berbuah lagi? Puji Tuhan, adiuswo di tempat kita masih berbuah. Di masa pandemi yang sekarang ini, khususnya di lingkup gereja kita bersyukur bahwa para adiuswo tetap memberikan manfaat sekalipun usia sudah lanjut. Kita menyaksikan ada warga adiuswo yang memberikan resep obat-obatan, menunjukkan kadar dari suatu obat yang bisa digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kesembuhan dari sebagian warga. Ada sebagian adiuswo yang memberikan nasihat untuk jangan lupa terapi uap air yang diberi tetesan minyak kayu putih secara terus-menerus tanpa lelah. Ada sebagian adiuswo yang mengingatkan agar jangan lupa untuk berjemur. Oh, sekarang waktunya Indonesia berjemur, WIB, ya. Waktu Indonesia berjemur. Ada yang senantiasa mengingatkan untuk selalu taat pada protokol kesehatan. Ada yang selalu mengirim renungan. Ada yang menyemangati kaum muda untuk terus bergerak. Dan yang lebih nyata, kalau kita perhatikan di info gereja kita, WA Group Info GKJ menjadi gayeng dan banyak hiburan karena unggahan-unggahan para adiuswo. Ya, kadang-kadang ada yang karena salah masuk, ada rekaman suara yang tidak sengaja, yang HP-nya kepencet, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan sedikit dari yang bisa saya sebut dari buah-buah yang terus ada di dalam kehidupan adiuswo di kondisi sekarang ini. Tentu masih banyak buah-buah lain yang dihasilkan oleh adiuswo GKJ Sambangan Keradenan, baik itu di kemajelisan, di komisi, di kelompok, di kepanitiaan-kepanitiaan,
dan di dalam kehidupan di masyarakat secara luas. Gereja masih terus membutuhkan buah-buah iman dari para adiuswa ini dengan pengalaman yang telah dilaluinya, yang dijalaninya dengan sangat banyak dan beragam. Pengalaman-pengalaman itu merupakan hal-hal yang bisa dibagikan kepada generasi selanjutnya, kepada para generasi muda. Siapa tahu setelah mendengarkan dan ikuti persekutuan doa malam ini, nanti ada kelompok-kelompok vokal adiuswa atau pemimpin pujian dari adiuswa. Mengapa tidak? Karena adiuswa tetap berbuah. Buah-buah itu tetap ada. Karena para adiuswa selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita semua termasuk adiuswa dapat merasakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menutup renungan persekutuan doa malam ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Ke Bondowoso tidak lupa membeli rempah. Dimasak campur tomat, diberikan tetangga. Meski adiuswa, tetaplah berbuah. Terus semangat, berguna dan bahagia. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri persekutuan hari ini dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 200, Ku Diubahnya. Kita akhiri persekutuan doa malam hari ini dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini persekutuan doa kita malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita.